Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim وفقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سبابا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد. Hadharatul mukarramin, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Syariat adalah kendaraan menuju cinta. Kemanapun ia mengarah pasti akan berlabuh ke hadiran Sang Maha Cinta. Demikianlah sejatinya syariat. Maka barang siapa mengendarainya tetapi malah berakhir pada kebencian, berarti itu belum mengendarai syariat sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengatakan syariat berawal dari cinta dan berakhir pula dengan cinta. Sebagaimana syairnya, janganlah kau berkata tentang agama cinta bahwa semua agama adalah sama. Sesungguhnya agama cinta hanyalah menuju pada agama Rasulnya. Sang pencinta datang kepada yang dicinta, lalu ia pun menjadi yang dicinta. Berkendarakan unta syariat dan utama yang akan mengantar pada cintanya. Betapa syair ini menggambarkan bahwa puncak sebuah ajaran cinta. Kemanapun kita melangkah, selama kita mengantongi cinta, pasti orang yang baru kita temui. Siapapun yang kita baru temui, orang tidak dikenal sekalipun, ketika kita mengantongi cinta, pasti bisa mereka menerima kita dengan baik. Jadi wajar saja jika cinta kasih, sebab itu terletak di puncak tertinggi dalam setiap ajaran, termasuk ajaran agama Islam. Itu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan dua sifat utama, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan cinta kasihnya jauh melampaui murka amarahnya. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Allah tidak menyayangi seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1922. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Adakah yang lebih kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW? Dikisahkan ketika beliau membiarkan orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid dan menahan para sahabat untuk menjegalnya sampai si Arab Badui tadi menyelesaikan kencingnya. Perlu diingat, cinta kasih bukan hanya berlaku sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluknya. Dalam ajaran agama Islam ada beberapa pesan cinta kasih yang tertuang remang dalam sebuah syariat. Sebut saja pada hal penyembelihan. Mengapa jagal dilarang menggunakan pisau atau golok yang tumpul ketika menyembelih? Benar sekali, karena di sana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan manusia akan cinta kasih terhadap hewan. Semakin cepat nyawa hewan hilang, semakin sedikit rasa sakit yang dideritanya. Dan itu bisa dilakukan hanya menggunakan pisau atau golok yang tajam. Bukankah dalam suatu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an diimpikan masuk surga karena satu amalannya, yaitu menebus dan melepaskan burung yang dibuat mainan oleh anak-anak sebab kasih sayang terhadap makhluknya. Begitu pula Al-Imam Ghazali ketika ditanya dalam mimpi dengan apa Allah memasukkannya ke dalam surga. Beliau menjawab, sebab membiarkan lalat minum di tempat tintanya sampai lalat tadi merasa cukup dan terbang dengan sendirinya.
semata-mata hanya karena cinta kasih sayang. Pentingnya posisi cinta kasih dalam kehidupan membuat Sayyidah Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya perihal cinta dan kebencian. Beliau menjawab, tidak ada ruang untuk membenci dalam hatiku, sebab cinta sudah mengambil setiap sisi yang ada. Pada konteks ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, juga menegaskan apa arti cinta dalam hidup seseorang. Tegas beliau memberikan warning bahwa seseorang tidak dianggap sempurna imannya selama belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lakhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Hadis ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai duta cinta dan kasih sayang untuk seluruh makhluk sejagat raya ini. Apa artinya? Cinta dan kasih sayang adalah barang mahal sampai-sampai dijadikan standar untuk iman yang sempurna. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Tentulah hal demikian tidak dapat begitu saja tanpa pengembaraan spiritual dan pengayaan intelektual yang benar-benar dilakukan. Cinta kasih harus dilatih sejak dini, mendahulukan untuk menyelamatkan semut yang tenggelam di genangan air lebih baik daripada mengejar salat jamaah. Begitu pula memberikan makan orang yang kelaparan, di sisi lain memelihara kedamaian antara sesama manusia, antar sesama umat beragama, antar suku, antar bangsa, dan antar anak bangsa. Tidak mengikuti ajakan permusuhan dan meniru tutur kata penuh aroma kebohongan, hoax, perbuatan yang meresahkan antar sesama, mengadu domba. Tindakan demikian bukanlah ajaran Islam, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita bercinta kasih terhadap apapun dan siapapun. Hadiah terbesar setelahnya adalah kita akan berharap Allah Subhanahu wa taala dan senang dengan kita tanpa disadari ketika itu kita sudah mengamalkan puncak sebuah ajaran, yaitu cinta kasih. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Salah satu sifat seorang muslim adalah ruhama'u bainahum. Kita memiliki cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang ini kita landasi bukan dengan penuh kebencian, bukan dengan penuh perbedaan, tapi cinta kasih sayang ini kita merangkul semuanya. Kita tidak menghujat, menghina yang memiliki perbedaan dengan kita, tapi kita merangkul dalam satu rangkaian. Kita bungkus dengan penuh cinta, dengan penuh kasih dan penuh sayang, sehingga bisa menjadikan, melahirkan sebuah kedamaian. Mari kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan juga Al-Fakir agar Al-Fakir bisa terus bersama para jemaah berbagi, kita sharing apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan, semata-mata itu dari Al-Fakir pribadi, dan apabila ada kebenaran, pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dimaafkan atas kekeliruan dan kekhilafan, karena Al-Fakir pastilah orang yang penuh salah, penuh khilaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.